Selamat datang di Cahya, Cakrawala Parahyangan. Bersama saya Melania, mari kita bersama-sama menggali secercah inspirasi bagi pengembangan diri dan komunitas Anda. Di tengah perkembangan dunia yang semakin pesat, pernahkah kita membayangkan bagaimana ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika bisa saling terhubung dan hadir sebagai solusi nyata dalam kehidupan? Secara tidak langsung, para dosen Universitas Katolik Parahyangan atau UNPAR melakukan tridrama perguruan tinggi dengan mengkolaborasikan keempat ilmu tersebut, yang saat ini kita kenal dengan nama STEM, yaitu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Dari sinilah lahir Pusat Studi Kajian Pembelajaran STEM UNPAR, sebuah ruang untuk bereksplorasi, berkolaborasi, dan melahirkan inovasi dalam dunia pendidikan. Harapannya bukan hanya untuk kampus, tetapi juga untuk menjangkau mahasiswa, guru, hingga masyarakat luas. Bersama dengan kita sudah hadir narasumber yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang STEM, khususnya yang dikembangkan di UNPAR. Selamat datang kami ucapkan kepada Bu Christina Esther atau yang akrab disapa Bu Titin ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sini. Nah, sekarang mungkin kita mulai saja langsung bincang-bincang kita mengenai STEM UNPAR ya Bu ya. Nah, kita mulai dari yang dasar dulu nih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan STEM? Dan sejak kapan STEM UNPAR berdiri dan tujuan didirikannya STEM UNPAR? Oke, terima kasih Mbak untuk undangannya gitu ya. Senang sekali ketika kita bahas tentang STEM. Jadi kalau STEM itu bukan lagi sesuatu hal yang asing gitu, apalagi di dunia pendidikan. Tadi sudah disampaikan juga, itu adalah akronim dari Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Dan ada banyak istilah lain lagi, bahkan ada STEAM yang pakai art gitu ya, ada STREAM juga yang dikaitkan dengan religion atau robotik gitu, jadi cukup berkembang. Kalau kita di UNPAR begitu ya, ini berdirinya itu tahun 2022, jadi awalnya itu kita hendak menggagas pendirian yang namanya pendidikan STEM. Hanya saja melihat dari kondisi pada saat itu, akhirnya kita memilih bagaimana kalau kita mendirikan terlebih dahulu pusat studinya, karena ini adalah integrasi. Jadi integrasi antar beberapa bidang mapel gitu ya, mata pelajaran kalau di sekolah, dan kalau di kampus itu berbagai prodi, kurang lebih arahannya begitu. Jadi kurang lebih kita sudah memasuki tahun keempat berkarya di pendidikan terkait dalam bidang STEM. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang nih Bu, sebenarnya sih apa sih contoh penerapan STEM yang dalam dunia pendidikan yang cocok? Nah, dari contoh tersebut, mana yang paling relevan mungkin yang diterapkan di UNPAR? Oke, kalau dikaitkan ya, biasa itu di luar sering sebut STEM itu sesuatu yang berhubungan dengan coding atau robotik. Tapi sebenarnya itu nggak salah, tapi itu juga tidak menyeluruh gitu. Jadi STEM itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita, yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kalau kemarin itu kita melakukan satu kegiatan pengenalan kepada anak-anak SD gitu ya. Kira-kira kalau kita minum, air minum kita itu pH-nya berapa? Anak-anak bilang, wah 1, 2 gitu ya. Mereka nggak bisa membedakan pH itu apa gitu ya. Itu derajat keasaman gitu. Kalau kita misalnya ngelihat nih, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita minum air isi ulang, pH-nya 8. Apakah itu oke gitu ya, padahal netralnya 7 misalnya. Nah, pengenalan dari hal-hal sederhana itu kita mau katakan bahwa Science, Teknologi, Engineering, Mathematics itu bukan sesuatu yang mengawang-awang gitu ya. Itu bukan materi yang susah di sekolah, tapi itu relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau semisalnya nih anak-anak biasanya nanya, kalau kita nyalain lampu gitu ya, kira-kira butuh berapa lama untuk lampunya itu tuh bisa menghasilkan panas dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk gitu. Jadi cukup banyak contoh-contoh yang bisa relate gimana pengolahan sampah. Kalau sampah semisalnya nih, terkadang saya kasih contoh gini, bahkan ke guru-guru ya Mbak, ketika kita bahas kalau misalnya makan nasi padang gitu ya, isiannya masih ada nih sisa tulang belulang, sayur dan lain sebagainya. Lalu ada tong sampah gitu ya, ada organik, anorganik. Kira-kira kita butuh berapa detik untuk membuang sampah di salah satu tempat?
Nah, itu kan pengetahuan sains gitu. Artinya di dalam sampah itu tuh ada, oh tadi ada organiknya tuh, organik itu apa? Nah, kita mulai kenalkan. Anorganik itu apa? Kita mulai kenalkan. Kadang anak bilang, Bu, bisa nggak ya? Kayak kita nggak perlu pilah sampah, terus ada tong sampah otomatis. Wah, itu udah lebih, Berkembang iya lagi lebih ya. berkembang lagi. Jadi, itu sesuatu yang relate dengan kehidupan sehari-hari gitu, Mbak. Oke, jadi biar inspirasinya anak-anak juga muncul gitu ya, Bu. Betul, Otaknya iya. jadi bisa lebih berpikir ke arah mana nih akan Yes. berlanjutnya Iya, gitu ya. betul. Wah, menarik sekali ya para pemirsa. Nah, sekarang kalau di Pusat Studi STEM Unpar sendiri, kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan, Bu? Nah, tantangannya apa nih dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan bagaimana sih cara menghadapi tantangan tersebut gitu, Bu? Oke, wah kalau bicara tantangan banyak ya. Kalau program yang kita udah lakukan gitu, kita kerjasama dengan sekolah-sekolah mitra Unpar dan juga non mitra. Jadi cukup banyak ternyata kegiatan yang kita bisa lakukan yang ternyata itu menjawab kebutuhan di sekolah. Misalnya kemarin itu kita baru lakukan, kita jadi tuan rumah kompetisi robotik Green Mac nasional. Jadi itu di minggu lalu. Jadi ada dari kurang lebih 7-8 provinsi yang kita menghadirkan hampir 900 peserta. Itu kemarin di PPAG gitu ya. Jadi kalau dikatakan kegiatannya apa aja, yang pertama kita juga melakukan pelatihan dan pendampingan untuk guru. Jadi guru itu kita latih bagaimana mereka bisa mengajar dengan menerapkan pembelajaran STEM di kelas. Apalagi sekarang STEM itu dikaitkan dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Gimana caranya kalau guru ngajar bukan hanya sekedar teori. Terkadang kan karena saya biologi gitu ya, dulu waktu saya kalau saya ketemu dengan siswa, mereka nanya, Bu, kenapa harus belajar biologi? Gitu ya. Lalu saya tanya, emang kenapa? Saya mah cita-citanya nggak pengen jadi guru biologi, Bu. Saya nggak pengen jadi dosen, saya nggak pengen jadi peneliti. Lalu saya tanya, cita-citanya apa? Gitu ya. Terus dia bilang, saya mau jadi YouTuber. Nah, artinya dalam mindset dia adalah seorang YouTuber ngapain belajar biologi? Padahal kita masih di pendidikan nasional gitu ya, Indonesia dengan kurikulumnya yang berbeda dengan dari luar gitu. Nah, lalu saya bisa jelasin gitu ya ke anak tersebut yang nanya gitu ya, saya katakan bahwa kalau YouTuber itu makan nggak? Makan, Bu. Kalau kamu sambil live, lalu kamu sambil ngunyah, apa yang terjadi? Keselak. Nah, proses keselak itu adalah ketika makanan masuk melalui kerongkongan dan lain sebagainya, saya bahas organ-organ tubuh lah. Oh iya ya, Bu, berarti penting ya buat saya. Nah, jadi momen kayak gitu tuh yang kita mau kasih tahu ke guru, bahwa pembelajaran itu tuh kita nggak hanya menjelaskan dan menyelesaikan materi bab, sehingga anak ujian, enggak. Anak itu harus paham bahwa ilmu yang mereka dapatkan akan mengubah dia, mindsetnya, cara berpikirnya gitu ya, ketika dia nanti lulus. Nah, itu jadi pelatihan yang seperti itu yang kita berikan. Lalu ke siswa gitu ya, kita juga sekarang ada ekskul robotik. Jadi kita adain di perpustakaan, ada STEM corner gitu ya. Kita rutin menghadirkan siswa untuk ekskul robotik yang mana mereka akan mengikuti kegiatan kompetisi juga. Gitu. Selain itu, tahun lalu kita mengadakan diseminasi, jadi ini didanai oleh Dikti, Kemendikti Saintek gitu ya. Programnya itu adalah memperkenalkan sains, STEM kepada masyarakat luas. Jadi kita undang Bapak Ibu RT seputaran Unpar. Wah, kemarin itu rame banget gitu. Jadi kita mau katakan bahwa sains itu tuh bukan sesuatu yang anak ada tugas di sekolah, bawa ke rumah, ditanya orang tua nggak tahu, enggak. Sains itu adalah sesuatu yang dekat bahkan dengan ibu rumah tangga. Ketika nyalakan kompor gas, gitu ya. Jadi kira-kira kenapa bisa meledak? Nah itu kan kita bisa bahas. Itu secara sains. Sehingga sekarang STEM Corner yang di perpustakaan kita terbuka untuk bukan hanya siswa, bukan hanya guru, bukan hanya mahasiswa gitu. Tapi ibu-ibu RT yang seputaran Unpar itu sangat welcome ke sana. Jadi itu program yang kita lakukan gitu. Di luar dari permintaan ke sekolah-sekolah itu masih ada. Kalau kita timnya terbatas ke sekolah, gurunya yang kita datangkan gitu. Jadi biar tetap gurunya belajar. betul pelatihan gitu. Dan sekarang kita di Pusat Studi STEM juga kita melatih dosen-dosen juga gitu ya. Karena kalau kita ada pendidikan gitu ya, jadi bagaimana pendidikan dikolaborasikan dengan sains murni dan mekatron itu juga bisa gitu ya. Jadi kita bisa kolaborasi proyek apa nih yang kita bisa lakukan sehingga proyek siswa di sekolah itu bukan hanya sekedar proyek lalu dinilai, tapi proyek yang dirancang itu tuh bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga harapannya kita
bisa kerjasama dengan industri gitu ya. Jadi nanti ada produk yang kita udah kembangkan nih, kita antara sekolah, universitas dan industri kita bisa kolaborasi. Nah itu kegiatan yang kita lakukan. Jadi cukup banyak Mbak kalau didetailkan begitu ya kegiatannya. Mungkin bisa salah satu contohnya mungkin ya Bu, bisa kita peragakan atau mungkin kita lihat. Oh boleh. Jadi karena kan ngerasa siswa itu sekarang apa ya, mikirnya kayak STEM itu coding, saya nggak suka coding Bu gitu ya. STEM itu tuh robotik, saya nggak suka robotik gitu. Padahal kita membayangkan STEM itu tuh lebih luas gitu, sehingga kita berharap dari Pusat Studi STEM Unpar gitu ya, kita mau anak-anak tuh, siswa, orang tua, guru memahami bahwa ketika mereka belajar STEM itu adalah mereka juga sedang merancang bagaimana menjadikan kehidupan mereka tuh jauh lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah nanti ada contoh produknya gitu ya. Kita sebut produk karena ini tuh yang kita pakai untuk ngejelasin ke siswa, ngejelasin ke orang tua bahwa itu tuh nggak sesulit itu kok gitu. Karena kan kalau dulu, nggak tahu kalau saya dulu siswa gitu ya, kalau saya belajar biologi bahasa Latin terus ya, lalu kalau saya belajar fisika rumus, jadi kayak wah science itu no gitu. Itu yang sering didapatin gitu. Nah, para pemirsa, sekarang kita akan melihat langsung peragaan salah satu alat yang akan diperagakan oleh Bu Titin yang diberi nama KFC. Nah, kita lihat KFC itu apa nanti ke depannya, mungkin nanti akan langsung dijelaskan oleh Bu Titin. Oke, ayo Bu, mari kita langsung saja peragakan. Oke, yuk. Nah, sudah ada nih di depan kita peragaan untuk KFC yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Titin. Silakan Bu Titin. Oke, terima kasih Mbak. Nah, kalau ini nih KFC ya, jadi kebayang kita sudah punya robotnya. Ini disebut dengan robot Semi gitu ya. Jadi anak-anak tuh senang banget mau main sama Semi gitu biasanya ya. Nah ini nanti di sini tuh kenapa kita pakai ini, karena ini nggak perlu pakai aplikasi coding seperti yang mungkin untuk anak-anak yang usia cukup dewasa gitu ya. Tapi ini kita mulai dari anak-anak usia 3 tahun juga udah bisa main sebenarnya ya. Nah ini nanti ada tombol on off-nya. Di sini tuh ada sensornya. Jadi ini untuk ngebaca, kita pakai codingnya itu pakai ini. Jadi nanti mereka akan ngerakit gimana caranya. Nah misalnya nih, ini kan kita lagi memperkenalkan Indonesia nih. Kita pengen nih gimana caranya Semi itu mau berkunjung ke stasiun TV nih, stasiun TV yang ujung, karena dia butuh ngelewatin Lombok dulu misalnya gitu ya. Lalu kan ini nanti dia akan jalan otomatis gitu. Nah tapi langkah awalnya kita harus buat dulu nih si codingannya. Misalnya kita mau coba ini ada kartu start, lalu ada langkah, berarti kalau dia mau kesini ada berapa langkah Mbak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5, kalau kita hanya buat ini berarti dia hanya berhenti di sini nih gitu. Sehingga kita coba tambah. Nah kita mau tambah dulu langkahnya nih. Oke, nah kalau misalnya kita nggak buat yang merah, ini tanda stop ya, nanti dia akan meluncur gitu ya. Nah, ini kan tadi ada codingan sebelumnya, jadi kita mau hapus, di restart dulu, gitu ya. Nah, kita coba nyalain dulu. Nah, ini berarti baterainya masih aman. Lalu ini ada tombol codingnya untuk menghapus codingan yang lama, nanti dia akan ada tanda merah. Nah, setelah itu kita coba start untuk dia bisa ngebaca yang baru, kode yang baru. Nah, dengar suaranya aja tuh udah menarik perhatian anak-anak gitu ya. Nah, kita mau coba dari sini. Oke, nah ini kayaknya lapangannya kudu kita pegangin nih biar makin ini ya. Oke. Nah, apakah Seminya bisa berjalan dengan lancar? Nah. Oke. Nah, dia akan stop sendiri. Nanti kita bisa pakai ini ke siswa gitu ya. Misalnya kita mau bilang, bisa nggak ya Seminya itu pergi ke puskesmas, tapi dia ngelewatin kebun raya Bogor dulu. Dari kebun raya Bogor dia mau ke pasar. Dari pasar dia mau ke puskesmas. Nah, sehingga nanti dia mikir, oh berarti saya harus ngerancang kartunya panjang dong gitu. Nanti ini bisa pakai angka. Jadi cukup menarik. Terus kita bisa arahin, misalnya nih di sini, ini robot Seminya bisa mengeluarkan apa ya, lampu-lampu. Jadi ini bisa kodenya masuk ke sini. Jadi cukup menarik untuk anak-anak, gitu ya. Misalnya kita mau coba ya satu lagi nih ya Mbak ya. Nah kalau dia 2 langkah, 3 langkah, nah
dia pengen ke keraton. Berarti dia harus belok. Beloknya belok kemana itu ya Mbak ya? Beloknya ke kiri. Nah, beloknya ke kiri. Kita coba dulu 3 langkah pakai kartu yang ini. Kira-kira dia belok atau tidak, berhentinya di mana? Nah, jadi ini tuh apa ya, ngajak anak tuh bisa berpikir kira-kira dia mau Arah, menghitung arahnya, terus berapa langkahnya gitu. Nah, tadi kan ada codingan yang lama nih, kita hapus dulu. Betul. Mungkin mau coba jalanin di sininya, silakan. Ini udah bisa. Udah, tinggal nanti diklik. Diklik baru Diletak dulu, baru nanti oke. Nah, nih, oke. Nah, oke, akan berhenti. Sekarang kita coba dari sini, silakan. start lagi. Iya, di start lagi. Nanti dia kita lihat akan jalan dan belok kemana. Coba ini tuh, biasanya kalau bunyi kayak gitu tanda-tanda dia udah lelah, baterainya mau habis. Coba ya. Nah, ini dia atur parkiran dulu nih biar nggak oleng. Biar nggak oleng. Oke, ini langkah 1, 2, 3. Nah, benar. Berarti fix nih dia ke Jogja. Nah, gitu. Jadi kita bisa ajak dia mutar-mutar gitu ya. Kalau lapangan kita ya selapangan bola, kebayang dong ya, robotnya betul. capek sih. Gitu. Nah, ini yang kita pakai. Tujuannya apa gitu ya? Ini untuk melatih anak-anak bisa berpikir kritis, menyelesaikan masalah. Misalnya, Bu, kenapa mentok di sekolah aja? Padahal saya mau ke Pulau Komodo gitu. Gimana caranya? Terus kita bisa buat zigzag nih. Misalnya dia udah dari sini dulu, dia ke keraton, dari keraton dia mau ke gereja Katolik, mau ke perpustakaan, mau ke sekolah. Bisa Jadi kemana iya, aja gitu betul. Nah, kurang lebih gitu sih Mbak, menarik ya. Sangat menarik Nah, sekali. ini KFC yang dimaksud gitu ya, bukan yang dimakan gitu. Nah, tapi saya punya mainan lagi nih untuk ngelatih anak-anak tuh bisa berpikir kritis. Coba yuk. Nih, Jadi saya nih yang iya coba ya. betul. Nah, jadi ini tuh kan ada. Jadi biasanya ini kita pakai, ini juga usianya dari anak TK sampai usia 100 tahun karena pernah dicoba gitu ya. Jadi ini adalah satu set logik yang melatih anak bisa berpikir kritis gitu. Misalnya nih, kalau kita ngelihat yang di sini. Kalau kita buka lagi yuk, berarti ini kita ya dilepas dulu Dilepas semua. dulu. Nah, dilepas semua, terus kita cek nih. Oke, kalau gitu kita mau coba pasang. Kalau ini ada lingkaran, jadi anak-anak mengenal bentuk bangun datar, mengenal warna gitu ya. Kalau di sini berarti kita isi di bagian yang diarsir. Berarti ini di sini. betul. Oke, kemudian lanjut yang kuning Yang kuning persegi. di sini. Oke, yang segitiga kuning. Nah, lalu lanjut lagi yang biru. Oke, persegi, iya. Lalu yang oke, tinggal yang merah nih. Jadi biasanya kita lomba cepat-cepat gitu sama siswa, sama guru juga gitu. Nah, kejawab sudah gitu ya. Nah, biasa kan contoh soal selalu lebih gampang ya. Gitu. Coba. Nah, ini kita coba lagi. Kita bisa langsung cepat nih kira-kira. Berarti yang ini yang lingkaran kuning di betul. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Wah, udah makin cepat nih, Mbak. Saya kompetitif nih ternyata. Oh iya. Oke. Nah, gitu. Jadi ini kita bisa pakai gitu ya untuk ngelatih anak tuh bisa berpikir. Kadang kalau kayak gini kita nggak nyoba ya, karena nggak cukup waktunya nanti biar mereka pada datang ke sini begitu ya. Nah, ini tuh ada yang di cross, berarti nggak boleh ditempati. Kemudian kita melihat ini nggak ada yang diarsir, tapi ada yang di cross. Berarti kita harus milih. Misalnya nih, ini ada warna kuning persegi. Berarti dia bisa dimanapun kecuali yang di cross. Lalu ini ada warna merah, tapi nggak tahu bentuknya. Kan nggak ada pensil ya di sini ya. Betul. Nah, anak-anak itu pasti akan berpikir kira-kira ini bentuknya apa. Tapi warnanya harus merah gitu. Itu sih permainan-permainan yang biasa kita pakai. Nah, saya punya permainan lain nih Mbak yang bisa dipakai yang
ini tuh kita kerjasama gitu ya dengan industri. Jadi ini salah satu smart city yang kita pakai gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan SDGs. Jadi bagaimana sih dalam pembelajaran ini kita bisa melatih anak untuk memikirkan gimana sih caranya untuk menjadi salah satu bagian dari problem solver gitu. Nah kalau kita ngelihat ini ya, jadi ada satu smart city. Kebayang ini kayak kalau saya ke siswa mereka bilang, Bu ini kayak Jakarta gitu. Misalnya tuh ada lintasan smart yang kalau kita naik MRT bisa langsung LRT, bisa MRT. Nah jadi kita mau ngelihat ini tuh ada yang otomatis, lampunya otomatis, jalannya otomatis. Nah ke perumahannya otomatis. Jadi kita pakai sistem apa ya? Kalau misalnya disebut sensor. Nah jadi di dalamnya ini tuh ada cukup beragam sih ya sebenarnya yang kita bisa pakai. Nah jadi ini iya, nah ini tuh bilang wah ini susah kabel-kabel, tenang aja ini ada buku petunjuknya. Buku petunjuk ya. Gitu. Jadi ini produk yang udah kita kembangkan di Pusdistem Unpar untuk bisa dipakai di sekolah. Karena biasanya ada beberapa sekolah yang ngerasa bahwa kita mau ngajar tapi kita nggak tahu nih alatnya seperti apa gitu ya, susah cari alatnya gitu. Nah, berarti ini bisa dibeli ya Bu? Iya ya? betul, Gitu ya? kita kerjasama sama Pudak Science. Gitu. Kalau mau beli itu kira-kira mungkin akan menghubungi website yang ada di bawah ini mungkin ya Bu ya? Iya bisa, nanti silahkan dikontak aja di Pusdistem Unpar gitu ya, nanti bisa ada di Instagram juga bisa, kemudian kontak kita bisa juga datang ke sini gitu. Oke, terima kasih. Oke, cukup menarik ya untuk pelajaran hari ini gitu ya. Jadi saya jadi kayak ngajar gitu ya. Intinya adalah segala sesuatu pembelajaran yang berhubungan dengan sains gitu ya, berhubungan dengan STEM itu tuh kita buat bisa menjadi sesuatu yang lebih menarik. Sehingga anak-anak akan punya keinginan, pengen lagi nih, pengen belajar gitu. Itu sih Mbak, terima kasih. Iya, nggak cuma anak-anak sih Bu, saya juga jadi pengen lebih belajar lebih lanjut lagi nih Bu. Oke, baik. Para pemirsa, peragaan kita sudah selesai nih. Yuk kita lanjutkan dengan bincang-bincang selanjutnya. Wah, seru sekali ya Bu, ternyata penerapan dari Kids for Coding and Robotics yang sudah kita lihat tadi. Nah, sekarang mungkin kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, terus jika melihat ke depan ya Bu ya, kira-kira harapan apa sih yang ingin dikembangkan untuk Pusat Studi STEM Unpar agar lebih berguna lagi bagi dunia pendidikan, atau kira-kira ada rencana-rencana apa sih yang belum terwujud? Oke, kalau kita ngelihat ya sebenarnya apa yang mau kita lakukan lagi ke depannya, kita pengen menjangkau lebih banyak sekolah, lebih banyak siswa, guru-guru juga. Sehingga program kita tahun ini dan tahun depan kita mau coba dari yang paling dekat dengan kampus, dengan Unpar gitu. Jadi kita mau melakukan pelatihan kepada sekolah-sekolah yang ada di Bandung bahkan Jawa Barat begitu, dan memperkenalkan kepada mereka bahwa Unpar itu tuh punya satu pusat studi yang di mana kita sangat terbuka dan welcome banget untuk berdiskusi. Karena ada banyak guru-guru yang penasaran dan pengen tanya gitu ya, kira-kira tuh STEM itu ngapain? Kira-kira mengaplikasikannya kayak gimana. Nah, kita pengen ruang yang kita buka di sini menjadi ruang yang terbuka dan tidak ada batasan usia gitu, sehingga kalau misalnya kayak sekarang kita masih menerapkan karena perpustakaan buka gitu ya di hari Sabtu, jadi ini tuh menjadi salah satu tempat untuk keluarga-keluarga bisa liburan nih. Jadi kayak misalnya dikatakan weekend edukasi bersama keluarga, bersama Unpar gitu. Jadi itu program yang akan kita buka dan sebenarnya udah jalan gitu ya. Kemudian juga kita mau menerapkan kembali ada yang disebut dengan STEM Link. Jadi STEM keliling. Jadi itu kita inisiasi di tahun lalu. STEM keliling itu adalah bagaimana kita memperkenalkan STEM ke ruang publik. Jadi kita pernah di daerah alun-alun, kemudian di Tahura, terus di Car Free Day. Jadi kebayang kita buka stand, ada mobil gitu ya, lalu kita perkenalkan gitu ya, kita ajak orang-orang yang lagi olahraga dan lain sebagainya untuk mereka bisa mampir gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan hanya ke dunia formal pendidikan tapi juga ke informal. Jadi harapannya juga kita menggagas gitu ya, kalau semisalnya STEM Unpar ini menjadi inisiator juga untuk perkumpulan para pendidik yang akan fokus di bidang STEM. Jadi bukan hanya sekolah tapi universitas. Nah, harapannya itu yang pengen kita lakukan nih untuk kedepannya. Wah, saya juga jadi tertarik nih Bu untuk belajar tahu lebih lanjut nih tentang STEM nantinya ke depannya. Nah,
Nih yang terakhir ya Bu ya, kira-kira pesan apa sih yang bisa diberikan bagi para pemirsa, baik anak-anak ataupun mahasiswa nih yang mungkin tertarik dengan dunia pembelajaran STEM Unpar ini? Kalau apa sih yang harapannya ya? Harapannya adalah kita melihat bahwa STEM atau science itu sesuatu yang dekat, sesuatu yang relate, sesuatu yang nggak asing gitu. Jadi kalau kita ngelihat bahwa ya orang-orang di seluruh dunia arahnya sudah pergi ke bulan dan lain sebagainya gitu ya, kita mari ngelihat bahwa untuk sesuatu yang lebih tinggi itu kita mulainya dari bawah. Mungkin akan mengubah pola pikir. Karena kebayangnya anak-anak sekarang kan lebih suka sesuatu yang instan, lebih suka sesuatu yang kalau bisa cepat kenapa harus lambat gitu. Padahal kita mengerti sains itu bicara proses. Sehingga kita berharap adalah bagaimana melatih anak gitu ya untuk bisa berpikir kritis, karena kita mempersiapkan mereka untuk generasi menerus gitu ya, generasi mendatang yang lewat mereka tuh akan banyak kebijakan-kebijakan baru untuk pendidikan Indonesia. Jadi saya kebayangnya gitu ya, jadi kita bersama dengan tim itu duduk bareng untuk membahas nih, STEM ini tuh arahnya kemana, kita mau berkontribusi di mana, STEM Unpar ini lebih spesifik kita mau berbuat itu untuk apa gitu. Nah itu sih yang harapannya yang kita bisa lakukan, dan semoga ini menjadi ruang yang lagi-lagi ruang terbuka untuk siapapun. Dan ini kolaborasi bukan hanya milik satu fakultas gitu ya, sehingga ini semua milik semuanya gitu, semua prodi, semua bidang. Jadi nggak ada istilahnya, oh saya orang sosial, enggak, karena ada social science gitu ya, ada humaniora, kita sangat terbuka dengan ide-ide. Itu sih harapannya. Kalau misalnya ditanyakan lagi, goalnya seperti apa, targetnya apa, yang pasti kita mau mengubah mindset dulu, kita mau mengubah pola pikir seperti apa untuk berpikir kritis, kreatif gitu ya. Kompetensi yang sekarang harus dimiliki bukan hanya siswa, bukan hanya guru, tapi semua orang. Bagaimana mereka bisa kreatif, berpikir kritis gitu ya, kolaborasi. Sekarang tahunnya kolaborasi gitu. Itu sih harapannya yang kita bisa lakukan dan kita bisa kontribusi untuk pendidikan Indonesia. Oke, berarti selamat berproses nih untuk STEM Unpar ya Bu ya. Semoga kedepannya semakin dikenal lagi oleh masyarakat luas. Nah, para pemirsa, menarik sekali ya pembicaraan tentang STEM ini. Ternyata STEM ini tuh ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita ucapkan terima kasih kepada Bu Titin atas kesediaannya udah membagi-bagi ilmu nih tentang STEM. Nah, semoga STEM Unpar semakin berkembang, semakin bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast Cahaya berikutnya.